betul. Oke, relax. Kasih dulu lebih dalam. Lebih dalam daripada sebelumnya. Oke. Oke, hitungan 10. Tarik nafas yang panjang dalam dari hidung, keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan yang saya muliakan. Di sini channelnya Jaya Radisa ingin mengucapkan salam bahagia, salam mesra, dan juga salam sejahtera, dan kemudian salam jari lengket, sahabat. Oke, baik sahabat, perkenalkan saya Rizal bin Muhammad Nur ingin menyampaikan dan izinkan saya untuk menyampaikan yaitu mengenai pengembangan diri dan juga memperdayakan diri, sahabat. Oke, sahabat yang saya gunakan, izinkan saya untuk berbicara mengenai hipnotis ataupun hipnotis. Oke, sahabat yang saya muliakan, pernahkah sahabat mendengarkan perkataan hipnotis ataupun hipnosis? Ya tentu sahabat, mereka, Anda dan juga teman-teman sekalian selalu dan sering mendengarkan perkataan hipnotis. Tetapi perlu diketahui bahwasanya sebahagian masyarakat kita mereka mendengarkan hipnotis itu dan tentu sangat asing mereka dan kelihatan begitu sangat menakutkan dan penuh misteri. Terkadang sahabat, mereka mengait-ngaitkan hipnotis itu dengan perkara-perkara yang mistik, perkara-perkara yang goib, sahabat-sahabat. Faktanya hipnosis itu ialah perkara yang logik dan juga perkara yang masuk akal dan penuh ilmu dalam, sahabat. Oke. Di setengah masyarakat kita selalu mengalami yaitu kondisi hipnotis ataupun hipnosis, sahabat. Hari-hari kita mengalaminya tanpa kita sadari dan juga tanpa bantuan orang lain, sahabat. Oke, tak percaya sahabat? Oke, mari kita eksplor, mari kita bahas, dan mari kita kupas mengenai hipnotis, sahabat. Baik sahabat yang saya muliakan, pernahkah sahabat terlibat dalam game Dota ataupun game Mobile Legend? Tentu Anda pernah sekali mengalaminya. Dan juga begitu juga ketika Anda WhatsApp dengan kawan-kawan Anda, chat dengan teman-teman Anda, sehingga Anda larut di dalamnya, dan kemudian Anda dipanggil orang tua Anda tidak mendengarkannya. Dipanggil kawan-kawan Anda tidak mendengarkannya. Anda larut di situ. Begitu juga ketika Anda berjumpa dengan kawan-kawan Anda, berjumpa dengan teman-teman lama Anda, dan kemudian Anda pergi ke suatu tempat yaitu cafe, ataupun Anda minum kopi di situ dan ngobrol-ngobrol sampai obrolan Anda ke pagi hari. Nah, itulah sahabat yang dinamakan hipnotis, dan itu wajar. Semua orang, setiap orang mengalaminya dengan mudah sekali, sahabat. Logiknya, Anda tahu itu hanyalah lakonan, Anda tahu itu hanyalah acting, tetapi Anda tetap gemes apabila Anda melihat sinetron ataupun melihat TV. Anda tetap larut di dalamnya, padahal Anda tahu itu tidak benar, sahabat. Oke. Di dalam masyarakat kita banyak yang memperdebatkan antara perkataan hipnotis ataupun hipnosis, dan itu kita tidak usah ambil pusing yang benarnya. Tapi di dalam masyarakat kita mereka sudah biasa dengan perkataan hipnotis, sahabat. Nah, tetapi kalau dilihat daripada perkataan yang benar, yaitu sebenarnya adalah hipnosis, sahabat. Jadi hipnosis adalah pelaku. Orang yang melakukan hipnosis itu disebut
hipnotis sahabat. Ya, paham sahabat ya? Dan perlu diketahui bahwasanya hipnosis itu berasal daripada perkataan hipnos yang merupakan dewa tidurnya orang Yunani. Jadi perlu diketahui hipnosis itu tidaklah sama dengan tidur sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat. Jadi perlu diketahui juga saya akan menguraikan yaitu mengenai arti-arti dan pahaman-pahaman hipnotis sahabat. Oke. Jadi pahaman arti-arti hipnotis diantaranya adalah ada beberapa bagian, yaitu yang pertama sahabat, yaitu di mana hipnosis adalah kondisi di mana perhatian sangatlah terpusat sehingga tingkat sugestibilitasnya berhubung perhatian sudah sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitasnya meningkat sangat tinggi sahabat. Dan kemudian yang kedua, yang hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otaknya. Dan kemudian yang ketiga yaitu hipnosis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. Dan kemudian yang keempat adalah hipnosis di mana kondisi kesadaran yang meningkat. Dan kemudian hipnosis adalah suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti sahabat. Dan yang keenam yaitu hipnosis adalah kondisi di mana pikiran sadar critical factor di bypass demikian. Dan yang ketujuh sahabat, yaitu hipnosis adalah pemusatan fokus pikiran hanya kepada satu ide ataupun satu ide dan juga satu konsep sahabat. Oke, baiklah sahabat yang saya muliakan. Jadi di dalam hipnotis kita tidak ada mempelajari tentang yaitu yang gaib-gaib ataupun yang mistik-mistik, tidak ada sahabat. Sebab hipnosis ini adalah perkara ilmiah dan perkara logik. Jadi ada pun setengah-setengah praktisi hipnotis yang menyampurkan ataupun yang mewajibkan harus ada contohnya mantra-mantra, itu sebenarnya tidak ada berlaku di hipnotis. Adapun setengah-setengah praktisi itu hanya sekedar gimmick ataupun untuk meyakinkan si suyet ataupun meyakinkan si praktisi hipnotis tersebut. Jadi di dalam hipnotis kita hanya mempelajari tentang pikiran manusia dan juga gelombang-gelombang otak manusia, sahabat. Jadi kita hanya mempelajari tentang gelombang otak manusia. Oke, baik sahabat. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai gelombang otak manusia. Yaitu gelombang otak manusia itu terdiri daripada 4 gelombang otak manusia, yaitu yang pertama gelombang otak beta, yang kedua gelombang otak alfa, dan kemudian gelombang otak beta, dan yang keempat yaitu gelombang otak delta. Jadi perlu diketahui sahabat, zaman dahulu zaman dahulu hipnotis itu ialah bertujuan untuk sahabat. Hipnosis itu bertujuan untuk terapi pikiran. Sahabat, terapi pikiran yang membantu klien menyembuhkan dirinya dengan menghadirkan pakar-pakar ataupun menghadirkan pakar-pakar hipnotis yang membantu dirinya untuk menyembuhkan dirinya tanpa ia menutup mata, hanya dengan bercakap-cakap, sahabat, hanya dengan bercakap-cakap dengan pola bahasa hipnotis, sehingga kondisi dia masuk ke dalam kondisi hipnosis sehingga untuk membantu klien merubah kehidupannya ataupun merubah dirinya, sahabat. Itulah dulu tujuan dalam ratusan tahun dulu, tujuan hipnotis itu seperti itu, sahabat. Dan kemudian baru beberapa tahun kebelakangan ini, jadi barulah ditemukan yaitu alat yang dinamakan EEG untuk mengukur frekuensi otak tadi.
dinamakan EEG, yaitu elektroencephalografi. Jadi apabila gelombang otak itu di mana arahnya dan di mana tahap gelombang otak itu senang mudah menghipnotis seseorang. Oke, baik sahabat, saya akan bahas mengenai gelombang otak tadi sahabat. Yaitu gelombang otak, ada 4 gelombang otak, yaitu terdiri pada gelombang otak beta, yaitu frekuensinya 12-25 Hz, dan kemudian gelombang otak alfa frekuensinya 8-12 Hz, dan kemudian gelombang otak theta yaitu frekuensinya 4-8 Hz, dan kemudian yang terakhir yaitu gelombang otak delta yaitu frekuensinya 0 ataupun 1-4 Hz sahabat-sahabat. Dan ada satu lagi yaitu gelombang otak yang dinamakan gamma, yaitu gelombang otak tercepat dengan frekuensinya 30-100 Hz. Saat muncul yaitu konsentrasi penuh dan fungsi kognitif tingkat tinggi. Dan itu di dalam pelajaran hipnotis tidak dipelajari gelombang otak gamma, sebab ya, gelombang otak gamma itu gelombang otak tercepat sahabat. Oke, baik sahabat. Sekarang kita masuk ke gelombang yang mau kita bahas, yaitu gelombang otak delta, otak beta, yaitu frekuensinya ialah 12-25 Hz. Ketika kita muncul itu ketika kita sadar dan menyadari pada saat ini. Paham sahabat ya? Jadi apabila gelombang otak beta yaitu muncul apabila kita sadar dan menyadari pada saat ini, yaitu saat kita terjaga sahabat. Jadi apabila kita terjaga macam ini, membaca ataupun berbicara kepada seorang, itu dinamakan gelombang otak beta sahabat. Jadi kita boleh melakukan banyak perkara di dalam satu waktu sahabat. Kita bisa melakukan perkara dalam satu waktu sahabat. Jadi contohnya apabila sahabat mengendarai kendaraan dan kemudian Anda masuk ke mobil, Anda pegang steering ataupun pegang setir, dan kemudian Anda hidupkan mesin, masuk gigi, dan kemudian Anda berjalan menghidupkan radio, menghidupkan tip, kemudian sambil Anda bernyanyi dan Anda melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, apakah Anda mau belok atau ke kiri ataupun Anda mau belok ke kanan, ya. Itulah sahabat yang dinamakan gelombang otak beta sahabat. Oke, baik sahabat, itu contohnya. Jadi sekarang kita masuk ke gelombang otak alfa ya sahabat. Gelombang otak alfa ini adalah gelombang otak di mana tingkat fokus, ya, tingkat fokusnya itu menurun sampai frekuensinya 8-12 Hz. Ya. Oke, contohnya kalau dalam hipnosis kita sudah menurunkan gelombang otak seseorang itu, yaitu ke gelombang otak pertama ke gelombang otak beta, dan kemudian Anda bisa menurunkan ke gelombang otak alfa, yaitu muncul apabila si subjek yaitu tingkat fokusnya menurun daripada 3 fokus ya. Jadi yang pertama tadi gelombang otak beta itu dia bisa banyak fokus dalam satu waktu, dan ini dia hanya 2-3 fokus saja, yaitu dia hanya mendengarkan perkataan si praktisi hipnotis dan juga napasnya. Jadi apabila sudah masuk ke gelombang otak yang dinamakan gelombang otak alfa, yaitu si subjek hanya mendengarkan perkataan praktisi hipnotis dan juga napasnya sahabat. Paham sahabat ya? Begitu sahabat dalam gelombang otak alfa. Oke, baik sahabat. Sahabat-sahabat yang mulia dan sahabat-sahabat yang saya kasih. Sekarang kita masuk ke gelombang otak theta. Kita masuk ke gelombang otak theta, yaitu frekuensinya 4-8 Hz, yaitu adalah penurunan tingkat fokus daripada 3 fokus sekarang menjadi 1 fokus sahabat, yaitu dia hanya fokus dengan pada kata-kata praktisi hipnotis saja sahabat. Paham ya sahabat? Apabila Anda sudah bisa menurunkan alam bawah sadarnya, berarti dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Itu berarti dia sudah masuk ke gelombang otak theta sahabat. Itu frekuensinya 4-8 Hz.
yaitu muncul apabila dia hanya mendengarkan perkataan praktisi hipnotis saja, sahabat. Jadi intinya apapun saran yang masuk, apapun sugesti yang diberikan oleh praktisi hipnotis, selagi tidak merugikan si subjek, dia akan melakukan tanpa kritik, sahabat. Paham? Jadi apabila sudah masuk ke gelombang otak theta, apapun sugesti yang diberikan, baik berupa saran ataupun berupa sugesti, selagi mana tidak merugikan si subjek, dia akan melakukannya tanpa kritik, sahabat. Oke, contoh. Saya akan bagikan contoh, sahabat. Oke, saya akan bagikan contoh. Jadi contohnya gini, sahabat. Anda sudah bisa menurunkan daripada gelombang otak alfa, daripada gelombang otak beta yang frekuensinya tinggi, ya 12 sampai 25 Hz, dan kemudian Anda berikan fokus terhadap dia, dan kemudian dia bisa turun lagi tingkat fokusnya itu ke gelombang otak alfa, yaitu hanya dengan frekuensinya 8 sampai 12 Hz, di mana di gelombang otak alfa ini dia hanya fokus 2-3 hal, yaitu perkataan Anda ataupun dengan napasnya, dan kemudian Anda turunkan ke gelombang otak theta, sahabat, yaitu gelombang otak di bawah itu yaitu 4 sampai 8 Hz, sahabat. Oke. Jadi gelombang otak theta ini yaitu gelombang otak yang menurun, yang tadi saya katakan, yaitu hanya dia mendengarkan perkataan praktisi hipnotis saja. Jadi apapun sugesti yang masuk, apapun sugesti yang diberikan kepada pakar-pakar hipnotis, dia akan mendengarkannya tanpa kritik selagi tidak merugikan dia ataupun merugikan dia. Oke, contoh. Tadi Anda sudah menurunkan kepada gelombang otak theta. Berarti kondisi si subjek tadi sudah dalam keadaan alam bawah sadar, yaitu tertidur hipnosis, sahabat. Oke. Jadi kemudian ada sugesti semacam ini. Oke ya, ini sebagai contoh. Oke ya. Sekarang ya si subjek itu dalam keadaan pikiran alam bawah sadarnya, dan kemudian ada sugesti semacam ini. Oke, bagi orang yang saya sentuh, dengarkan suara saya. Oke. Dalam hitungan ketiga nanti saya akan perintahkan Anda membuka mata Anda. Ketika Anda membuka mata Anda akan melepaskan pakaian Anda satu persatu. Oke, kalau Anda paham, Anda anggukkan kepala Anda. Oke, sekali lagi. Bagi orang yang saya sentuh, dengarkan suara saya. Dalam hitungan ketiga nanti, saya akan perintahkan Anda membuka mata Anda. Ketika Anda membuka mata Anda, dengan alasan yang tak jelas, Anda melepaskan seluruh pakaian Anda satu persatu. 1, 2, 3, silakan buka mata. Dan ini dia tidak akan melakukan salah, sebab di dalam pikiran bawah sadar manusia, dia ada sifat melindungi sahabat dirinya. Jadi sugesti macam ini walau bagaimanapun dia tidak akan melakukannya, sahabatnya. Jadi sahabat perlu tahu, apabila sudah merugikan si subjek, dia tidak akan melakukannya, sahabat. Nah, demikian sahabat. Oh, tapi ada satu, sahabat. Ada teknik yang bisa dia melepaskan satu persatu, sahabat, yaitu dinamakan teknik metafora, sahabat. Ya. Jadi apabila sudah diterapkan teknik metafora, dia akan melakukannya. Tetapi sahabat, di sini saya tidak akan bahas mengenai teknik metafora disebabkan melanggar kode etik, sahabat. Oke. Baik sahabat-sahabat yang saya muliakan. Oke. Itulah tadi di mana gelombang otak theta, sahabat. Oke, baik sahabat. Dan sekarang kita masuk ke gelombang otak yang keempat, yaitu gelombang otak delta. Yaitu gelombang otak delta ini, yaitu tingkat fokusnya memang sangat menurun sekali, yaitu frekuensinya 1 sampai 4 Hz, yaitu muncul apabila Anda
tidur lelap tanpa mimpi. Jadi apabila seseorang itu tidur lelap tanpa mimpi, tidak mungkin kita bisa sugestikan sebab dia tidur lelap tanpa mimpi. Apapun sugesti yang masuk, apapun sugesti yang diberikan kepada si sujet apabila dia sudah tidur tanpa mimpi, tidak bisa dilakukan, sahabat. Ya. Itu makanya kalau para praktisi hipnotis kena berhati-hati, jangan sampai klien kita jatuh pada gelombang otak beta, sahabat. Itu gelombang otak frekuensinya 1 sampai 4 Hz, yaitu tidur lelap tanpa mimpi, sahabat. Oke. Jadi ada satu lagi gelombang otak gamma, yaitu, sahabat, gelombang otak tercepat. Ya. Gelombang otak cepat dengan frekuensinya 30 sampai 100 Hz, di mana muncul konsentrasi penuh dan fungsi kognitif tingkat tinggi, sahabat. Dan ini tidak dipelajari di dalam dunia hipnotis, sahabat. Oke, baik sahabat, demikian saja dulu video daripada saya. Jadi saya akan lanjut dengan video berikutnya, yaitu saya akan bahas mengenai tahapan-tahapan hipnotis dan juga proses-proses hipnotis, yaitu yang pertama pre-induksi ataupun sugestibilitas tes, dan kemudian induction ataupun induksi, dan kemudian pendalaman, dan kemudian sugesti atau terapi pikiran, dan yang terakhir itu kombinasi, yaitu mengakhiri sesi hipnotis, sahabat. Oke, baik sahabat, jadi itu saja dulu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Sampai pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari lengket.